Itu adalah hak warga negara. Yang penting dilaksanakan dengan tertib, jangan menimbulkan keributan. Pemberitahuan tentu sudah disampaikan kepada pihak kepolisian sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan kita mempersilahkan, tetapi supaya diatur dengan sebaik-baiknya, sekali lagi untuk tidak menimbulkan pelanggaran hukum. FPI era Rizik Syihab sudah terkenal menjadi kelompok yang sangat intoleran, bahkan sudah mengarah pada kelompok yang radikal karena kekerasan-kekerasan yang dilakukan. Inilah yang saya takutkan dari awal, bahwa pemerintah dengan segala hormat setengah hati membubarkan FPI. Kalau hanya FPI secara administrasi yang dibubarkan, tapi orang-orangnya didiamkan saja, ini yang akan terjadi. Dan prediksi saya terbukti benar. Beberapa bulan kemudian FPI baru muncul lagi. Bahwa keputusan bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan BNPT adalah merupakan dugaan pelanggaran terhadap konstitusi pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82 Tahun 2013 bahwa berserikat adalah hak asasi manusia yang hanya boleh dikurangi dalam keadaan darurat. Maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam untuk melanjutkan perjuangan membela agama, bangsa, dan negara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini tidak atas dasar sara. Serangan saya terhadap, kritik saya, kecaman saya terhadap FPI bukan yang pertama kali tentu saja. Ini kan memang organisasi yang sampai sekarang pun masih tidak memperoleh surat terdaftar oleh pemerintah. Dan ini antara lain karena mereka ini, FPI, tidak bersedia untuk menandatangani kesetiaan terhadap Pancasila dan NKRI. Menurut saya itu adalah organisasi yang bermasalah. Apalagi selama ini memang kita berulang kali mendengar tindak-tindak kekerasan, kebencian yang dilakukan oleh para pemimpin FPI, termasuk Rizik Syihab yang pernah menyuarakan revolusi, atau misalnya ketua FPI yang sekarang, Sobri Lubis itu sampai sekarang saya masih punya videonya yang pernah bilang bahwa orang menyerukan agar orang-orang Ahmadiyah itu, pemeluk Ahmadiyah, dibunuh saja, halal darahnya katanya ya. Saya melihat begini ya, itu kan hak mereka untuk melakukan gugatan ke pengadilan atau membuat nama baru. Sama juga kan partai politik yang tidak lolos threshold biasanya juga bikin ganti nama gitu ya, kemudian membangun lagi gitu ya. Nah, jadi saya melihat bahwa hak untuk berserikat yang dijamin oleh konstitusi ini harus tetap dijunjung tinggi, karena kalau orang tidak lagi boleh berserikat ya dan berkumpul menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan, ya kita ini akan mengalami kemunduran dan kematian terhadap demokrasi kita. Dan terbukti sekarang ini semakin banyak orang takut untuk berpendapat, berbicara, takut dikriminalisasi dengan berbagai macam jerat-jerat yang ada gitu. Ini menurut saya membahayakan bagi demokrasi kita. Kata PA 212, ada restu Mahfud MD untuk FPI baru. PA 212 mengklaim punya restu dari Mahfud MD untuk mengadakan FPI baru. Pesannya dalam maknanya bisa kemana-mana. Klaim ini diucapkan oleh Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif. Segala hal yang terkait rencana deklarasi Front Persaudaraan Islam atau FPI dibuka semuanya. Dalam pernyataannya, Slamet Ma'arif mengklaim bahwa Menko Polhukam Mahfud MD memberikan sinyal untuk menyetujui deklarasi FPI yang baru. Sebelumnya, Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif menyatakan pemerintah dan masyarakat seharusnya mendukung terbentuknya Front Persaudaraan Islam atau FPI. Rencananya Ormas Baru Transformasi Front Pembela Islam atau FPI yang dibubarkan pemerintah itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Kan mendirikan Ormas itu dijamin dengan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang juga, jadi semua harus mendukung termasuk pemerintah, kata Slamet. Mantan jubir Front Pembela Islam itu juga mengklaim bahwa pemerintah lewat Menko Polhukam Mahfud MD sudah memberikan kesan positif terkait deklarasi FPI yang versi baru. Namun Slamet tidak merinci kesan Mahfud MD yang diyakininya sebagai sinyal adanya restu untuk pendeklarasian FPI versi baru tersebut.
Sementara politikus PD Perjuangan Kapitra Ampera ikut menanggapi klaim ini. Menurut Kapitra tak ada yang salah dari pernyataan yang disampaikan oleh Slamet. Menurut Kapitra, prinsip-prinsip dasar membentuk organisasi adalah sesuai dengan aturan mainnya. Jadi selagi rule of game dan rule of law itu terpenuhi, ya nggak ada masalah, it's no problem, kata Kapitra. Dan terkait pembentukan FPI versi baru, Kapitra menilai hal itu merupakan hak asasi manusia yang absolut. Dan masih menurut Kapitra, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, maka pembentukan organisasi baru itu boleh saja dilakukan. Yang penting, kegiatan itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, kata Kapitra. Gerindra siap kawal petisi pembebasan Habib Rizik. Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Advokasi Partai Gerindra Habibur Rahman menyatakan siap menindaklanjuti isi petisi permohonan pembebasan terhadap mantan pimpinan FPI Habib Rizik Syihab. Adapun petisi yang sudah ditandatangani oleh para tokoh ulama, tokoh agama serta pimpinan pondok pesantren tersebut diserahkan secara simbolis lewat kuasa hukum Rizik Aziz Yanuar kepada Habibur Rahman. Surat pernyataan para habaib, ulama, tokoh agama, pimpinan pondok pesantren, majelis taklim dan juga pernyataan petisi dari kita atas putusan pengadilan Rumah Sakit Umi terhadap Habib Rizik Syihab kepada Bapak Habibur Rahman agar termohon keadilan ditegakkan dan Habib Rizik dibebaskan, kata Aziz dalam keterangan tertulisnya pada Rabu kemarin. Dengan diterimanya surat petisi tersebut, Habibur Rahman menyatakan dirinya siap untuk menindaklanjuti isi petisi tersebut kepada pihak-pihak instansi terkait agar proses hukum dapat memberikan rasa keadilan. Kami terima amanah ini dan akan kami perjuangkan dan sampaikan kepada pihak terkait. Kami juga akan ikhtiar, semoga HRS segera dapat keadilan. Amin, ujar anggota Komisi 3 DPR RI itu. Sebelumnya di hari ulang tahun Rizik Syihab, sejumlah tokoh ulama, pimpinan pondok pesantren sampai organisasi masyarakat atau ormas secara serentak melayangkan petisi yang ditujukan kepada Presiden Jokowi atas proses hukum hingga Rizik ini mendekam di penjara. Aziz mengklaim jika petisi dukungan untuk membebaskan Rizik turut didukung sejumlah tokoh agama dari Jawa dan Sumatera itu yang terkini sudah mencapai sekitar 500-an orang. Nantinya petisi tersebut akan dilampirkan bersama surat aduan kepada Ombudsman RI maupun Komisi Yudisial pada Rabu besok. Adapun petisi tersebut turut melaporkan tindakan Wakil Pengadilan Tinggi Jakarta yang memutuskan untuk menahan Rizik Syihab, yang dimana diketahui alasan tersebut dikeluarkan karena menunggu hasil banding perkara RS Umi selain disidangkan dan juga Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang dianggap diskriminatif. Kita mengadukan tindakan Wakil Pengadilan Tinggi yang mengeluarkan penahanan Habib Rizik ke Ombudsman karena ini kami juga masuk maladministrasi, dan juga tindakan PN Jakarta Timur yang diskriminatif dan melanggar hukum karena kasasi di bawah yang ancaman hukuman 1 tahun diterima. Kita Habib Rizik mau kasasi untuk hal yang dibolehkan tapi ditolak, ujarnya. Para simpatisan Habib Rizik terus berjuang agar mantan imam besar FPI itu bebas. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menandatangani sebuah petisi. Kuasa hukum Habib Rizik Aziz Yanuar sudah menyerahkan petisi dari ratusan ribu simpatisan kepada anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Gerindra Habibur Rahman. Aziz menjelaskan petisi tersebut sudah ditandatangani para perwakilan tokoh berbagai lintas, di antaranya adalah para habaib, tokoh agama, pimpinan pondok pesantren, majelis taklim dan juga aktivis. Petisi itu juga berisi pelaporan terhadap Wakil Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memutuskan menahan Rizik dengan alasan menunggu hasil banding perkara Rumah Sakit Umi selesai disidangkan.